Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHaji Banjar, sahabat-sahabat UKaji Banjar. Kali ini saya akan berbagi kembali explore YouTube dashboard saya buat sahabat-sahabat semua yang mungkin belum paham tentang YouTube dashboard. Oke, di video sebelumnya yang sudah saya upload, sudah saya bahas tentang YouTube sub dashboard untuk ngecek kenapa subscribernya sudah full, tidak bisa lagi nge-sub ke teman baru, dan sudah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini saya akan utak-atik lagi tentang sub for sub ya. Ada yang bertanya, apakah dengan sub for sub itu nanti akan dimonetisasi? Apakah bisa lolos monetisasi? Saya akan jawab di sini buat sahabat-sahabat semua supaya jangan takut ya, supaya jangan ragu-ragu nantinya malah takut ini, takut itu ya. Nah, akan saya bahas dan akan saya jelaskan alasannya. Simak terus videonya, jangan lupa yang belum subscribe dulu, yang sudah jangan unsub ya sahabat-sahabat. Dan jika sudah subscribe dengan channel utama, kunjungan selanjutnya jika berkenan ke channel saya, gunakanlah channel sahabat yang baru jika berkenan. Jika tidak ya tidak apa-apa juga lah ya sahabat-sahabat, saya tidak soalnya itu kan hak paten Anda. Tentunya intinya silaturahmi kita tetap terjamin walaupun dengan perahu yang baru, yang publik, yang bukan abal-abal, yang terhubung ke channel utama yang kemarin subscribe ke saya, supaya kita sirkulasi koneksi, saling bertukar ilmu, kita terus terjalin gitu maksud saya ya sahabat-sahabat. Oke, saya akan ngajak sahabat untuk buka analitik subscriber ya. Oke, sebelumnya ini di dashboard ini ada banyak fasilitas yang bisa kita lihat. Bagi yang sudah subscribe-nya banyak, itu ada tab komunitas ya, yang sudah 1000 subscriber sudah bisa mempunyai tab komunitas. Nah, di sebelah sini ada namanya subscriber baru. Nah, saya akan mengajak sahabat memahami dulu ini sebelum kita membahas tentang sub pro sub itu aman apakah tidak. Di sini, nah di sini nih ya sahabat-sahabat nih, di sini nih, ini dia. Nah, ini adalah daftar subscriber kita yang mendukung kita, yang bisa kita cek setiap saat, bisa kita urutkan berjumlah subscriber terbanyak ke yang tersedikit, atau sebaliknya ke yang tersedikit dari yang tersedikit di atas atau yang terbanyak di bawah. Oke. Dan di bawah sini bisa kita pilih 50 tampilan per halaman. Oke sahabat-sahabat ya. Dan di sini ini kalau kita ingin memilih urutan, nah ini dari yang tersedikit sudah saya klik tadi ya. Nah, saya akan melihat dari urutan tanggal teman kita diterima oleh YouTube sebagai subscriber kita. Oke. Jadi daftar di sini sahabat-sahabat. Ini ketika teman kita muncul di notifikasi subscribe ataupun tidak, ataupun dia berkata saya sudah subscribe, di sini tidak langsung muncul sahabat-sahabat ya. Mohon diperhatikan, di sini tidak langsung muncul. Ini buktinya ya, hari ini banyak yang subscribe ke saya dan angka subscribe saya di depan tuh bertambah puluhan, tapi yang masuk di sini hanya 2. Nah, kenapa jadi hanya 2? Karena untuk bisa tampil di sini memerlukan waktu dari YouTube menganalisis channel yang subscribe ke kita itu betul-betul penonton, betul nonton video kita kah atau tidak. Ya, sahabat-sahabat, jadi perlu waktu, tidak langsung klik subscribe teman langsung muncul di sini. Itu mustahil, tidak pernah saya temukan. Bisa 5 jam baru tuh muncul di sini. Seiring dengan ketika teman kita komentar yang kedua kali itu tampil tanda merah di komentarnya ya. Nah, ini yang 2. Nanti mungkin pukul besok nih, mungkin besok pagi yang tanggal 7 ini akan bertambah. Kemarin ini tanggal 6 ini hanya 4 orang. Nah, hanya 1, 2, 3 hanya sampai sini. Ternyata pagi tadi itu bertambah sampai ini, bertambah 4 orang. Nah, jadi YouTube itu betul-betul menunggu waktu, apalagi channel-channel baru yang seperti ini, buatan baru ini ya.
Ini sudah public subscriber, sudah kalau masuk di sini itu sudah jelas teman kita ini public subscriber, bukan channel abal-abal. Kalau abal-abal tidak akan bisa di sini. Subscribe dari hasil tembakan-tembakan dari aplikasi tidak pernah akan muncul di sini, tapi munculnya di daftar hilang. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, jadi ini yang benar-benar manusia yang benar-benar nonton 26% dari video, dari durasi video kita. Kemudian dia tidak saprosap melebihi batas dari saprosap kita 10%. Kemudian tidak tabrakan. Kalau tabrakan di jalan itu sudah pasti saprosap dan sudah pasti dihapus. Nah, itu ya sahabat-sahabat, ini penting sekali ini untuk diketahui supaya kita jangan langsung menuduh teman belum subscribe ke kita. Oh, katanya aku belum di subscribe nih, kamu bohong nih, subscribe saya. Tadi saya cek di dashboard saya tidak ada. Ya belum tentu kan. Siapa tahu teman kita kan memang baru saja subscribe, baru beberapa jam. Mau dicek di sini mau bagaimana ya sahabat-sahabat. Atau mungkin sahabat kita itu tidak mempublik angka subscribernya, sebab di sini data di sini memerlukan angka subscriber. Jadi kalau sahabat kita yang mensubscribe kita tidak publik angkanya, hanya publik channelnya, itu jangan mencari di sini, jangan memaksa, jangan mengatakan dia belum subscribe ke kita ya sahabat-sahabat. Itu ingat sekali, kita jangan sampai nuduh teman yang enggak, nanti malah dia akan unsub betulan kepada kita. Kita kalau subscribe teman ya subscribe aja udah. Perkara teman kita membalas apa tidak tuh nomor 12 bagi saya seperti itu ya. Saya tidak pernah cabut. Kalaupun teman tidak mensubscribe balik kepada saya tidak pernah cabut. Kalau sudah saya lihat videonya, sudah terlanjur saya tonton videonya, dan videonya itu sudah memberikan informasi yang baik kepada saya, seumur hidup akan saya subscribe. Kecuali memang YouTube yang mencabut. Apa boleh buat, atau saya salah klik saya salah tekan, bisa aja kan, namanya manusia ya. Nah, oke. Ini sini ya. Jadi ngeceknya di situ tadi. Oke ya. Nah sahabat, apakah saprosap itu aman dan bisa dimonetisasi? Saya jawab dengan logika di sini ya. Saya jawab dengan logika saya di sini. Mungkin senior-senior yang lain kan cara bicaranya lain dengan saya. Saya membahasnya lewat ini aja alasan saya. Nah, ketika sahabat klik analitik, maka akan keluar ini di ringkasan ada jangkauan ya. Nah, ini data Anda ya, bisa dipilih 1 tahun terakhir atau bisa dipilih 48 hari terakhir atau beberapa bulan terakhir misalnya kan. Bisa dipilih macam-macam. Oke, saya akan pilih dulu yang 48 hari terakhir. Kita akan pilih selengkapnya. Nah, ini adalah data subscriber saya 28 hari terakhir. 28 hari terakhir itu akan terbaca. Kita mau lihat apanya? Kita mau lihat apanya di sini? Mau melihat sumber pendapatan atau status subscriber atau sumber subscriber? Oke, saya akan ini pendapatan ya. Oke, saya akan membahas sumber subscriber saja. Karena kan kita kan membahas tentang apakah saprosap itu aman apa tidak. Nah, sahabat ya. Jadi pembahasan saya di sini aja. YouTube itu sudah membersihkan kita setiap hari. Setiap hari akan ada data yang disaring di sini. Oke, ada sumber subscriber kita itu dari mana saja. Itu semua terbaca oleh YouTube. Dari IP yang sama, dari proxy yang sama, dari aplikasi yang sama, dari aplikasi luar. Semuanya terbaca oleh YouTube di sini setiap hari. Ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi apa yang Anda dapat setiap hari sampai 48 jam terakhir, sampai 1 tahun terakhir pun, itu adalah data yang sudah bersih. Ya. Nah, jadi YouTube sudah memberikan fasilitas keamanan bagi sahabat
dalam hal subscriber, supaya jangan jadi permasalahan ketika di kemudian hari baik itu mau mengajukan monetisasi. Jadi permasalahannya tidak akan muncul masalah subscriber lagi. Kalau sahabat sudah berhasil memperoleh jumlah subscriber bersih di sini, ini kan 1 bulan. Kalau sudah mencapai misalnya beberapa bulan, oke, akan saya pindah ke 1 tahun terakhir ya. Akan saya pindah ke 1 tahun terakhir, 365 hari. Nah, oke, lelet ya. Nah, bila sini sudah mencapai 1000 lebih sahabat, itu sudah memenuhi syarat. Dan di tanda dolar Anda akan sudah muncul contrengan untuk ajukan monet. Tinggal jam tayangnya aja lagi berapa yang mau diajukan. Oke, saya tak bahas jam tayang nanti ya. Nanti habis waktunya nih, sudah 11 menit. Nah, ini kan sudah bersih ini ya. Nah, sahabat bisa melihat tuh berapa yang hilang. Nah, yang kita peroleh 5.273. Yang hilang ini adalah pembersihan dari YouTube. Jadi teman-teman kita yang bot, yang dianggap robot, itu semua masuk di sini. Yang dianggap tidak logis, semua masuk di sini. Kan bisa dilihat nih. Nah, halaman tontonan YouTube yang betul-betul nonton video. Nah, ada juga sih hilangnya ya. Nah, yang diperoleh yang bersihnya dapat 3.407, 129%. Nah, kemudian yang diperoleh 3.531. Yang hilang dari tontonan halaman YouTube 124. Berarti sahabat-sahabat ya, sahabat kita yang nonton di halaman YouTube kemudian subscribe di video kita itu ada 124 yang dianggap tidak sah tontonannya selama 1 tahun ini, karena nontonnya mungkin kurang dari 26% dari durasi video kita ya. Nah, kemudian yang di sini nih ya, 701 dari beranda YouTube. Nah, oke, ternyata ada juga yang nge-shop saya di beranda di beranda YouTube ya. Nah, di beranda itu artinya di video kita itu ketika sudah belum lagi nonton video, belum lagi di play videonya, sudah subscribe duluan. Itu masuk juga ternyata. Hanya 6 yang hilang ya sahabat-sahabat, tapi dia kan nonton betulan setelahnya. Nah, kemudian ada juga yang di halaman channel, yang nontonnya di halaman channel ini 130 yang subscribe-nya ya. Nah, jadi yang diperoleh itu 307. Yang hilang 100 separuh ya sahabat-sahabat, yang hilang kalau sahabat subscribe-nya di halaman channel. Setelah nonton biasanya kan teman mundur deh, keluar dari video, mau masuk lagi kan nanti view lagi, lalu dia subscribe gitu kan. Setelah nonton video, teman kita keluar lalu masuk ke channel kita, dia subscribe. Di sini nih yang hilangnya separuh. Sudah nonton ya, sudah nonton. Kalau belum nonton nanti ada dibahas tuh. Nah, kemudian di penelusuran. Oke, di penelusuran nih ada 65. Oke, yang diperoleh 81, yang diterima 65, yang hilangnya berarti 16. Ya, teman kita di situ. Ada di fitur interaktif. Fitur interaktif ini mungkin di mana saya kurang paham nih ya. Nah, ini bisa juga melalui ya sesama apa namanya ya, di video itu kan ada tombol klik subscribe, langsung subscribe di tombol videonya kan di situ. Jadi ada tombol apa namanya, saya lupa namanya itu ya, watermark ya. Nah, 7 yang klik di situ subscribe-nya 7 dan tidak ada yang hilang ketika nonton itu kan.
Nah, ada di paid subscription. Di paid subscription ini saya kurang paham. Tapi kalau di daftar subscription channel itu yang di sini tadi, yang di depan tadi ya. Yang di sini mana tadi? Oke, kita kembali dulu ya coba. Nah, yang di sini sahabat. Nih. Ya. Nah, saya subscribe di sini. Oke, saya subscribe ya. Ini. Oke, tidak bisa subscribe lagi ya. Sudah penuh ya. Nah, saya subscribe di sini. Sudah subscribe berarti kan tidak bisa subscribe lagi ini. Nah, balik lagi dia. Kenapa? Karena kan sudah 1000 subscriber ini ya channelnya, tidak bisa nge-sub lagi. Nah, kalau sahabat subscribe di sini, kalau ini kan unsubscribe. Oke, unsubscribe kan di atas, kita unsubscribe, di sini bisa subscribe lagi. Oke ya. Nah, kita kembalikan aja yang baru ini, kita yang lama kita utamakan. Nah, jadi di sini ya. Nah, di sini tadi. Oke, kita kembali. Nah, itu tadi ya, sahabat. Subscriber ini di daftar subscription channel juga bin ya, bin. Nah, jadi jangan kita subscribe di situ ya, karena itu kan tampilan indikatornya bahwa kita sudah subscribe. Yang di situ tadi. Yang di mana tadi? Ini tadi ya? Bukan. Mana tadi? Nah, ini tampilan orang yang sudah subscribe ke kita dan sudah kita subscribe balik. Ini. Kalau ini sudah saya subscribe balik nih. Ini, ya. Nah, ini kalau mau subscribe tidak bisa. Mau tidak? Mau ya? Tidak mau karena sudah penuh, kecuali ada teman lama yang kita buang baru kita bisa subscribe lagi karena sudah 1000 subscribe. Kalau ini kita buang, coba. Ini supaya paham aja, sahabat. Nah, ini kita buang, kita bisa subscribe lagi teman baru nih, si Eti. Dia sudah subscribe ke saya nih ya. Saya tidak bisa membalas lagi. Harus dengan channel yang lain membalasnya, atau kita buang kita buang teman lama kan kasihan. Oke, kita subscribe lagi teman lama. Oke, sahabat-sahabat. Nah, di sini nih ya. Sahabat pahami di sini. Teman yang sudah subscribe ke kita jangan kita balas di sini. Ini hanya indikator bahwa kita sudah membalas subscribe-nya dia ke kita atau tidak. YouTube menghargai 10% ini ya dalam sirkulasinya. Kalau sudah semuanya di subscribe balik ya juga ada yang korban gitu kan. Mungkin kita subscribe kita ke teman akan hilang gitu. Tidak bisa juga semuanya di subscribe. Harus 10%. Atau teman kita yang bukan YouTuber, bukan kreator, bisa aja di subscribe semuanya, dibalas subscribe semuanya. Tapi channel kita bukan channel kreator gitu, channel yang aktif khusus menonton, bisa untuk subscribe semuanya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya sahabat, kita bahas. Nah, jadi yang di sini yang hilang banyak nih, ini dianggap robot semua ya, mengurangi jumlah pendapatan di sini. Nah, min ini namanya. Nah, jadi sahabat, kesimpulannya semua yang Anda peroleh dari sub per sub, view to view itu yang sudah masuk di analitik itu berarti sudah sah. Ya, Anda diterima ataupun tidak ketika mengajukan monetisasi. Jam tayangnya sudah 4000, kemudian subscribe-nya sudah 1000. Yang jadi pertimbangan bukan sumber subscriber Anda dan view Anda itu lagi. Intinya kalau sudah keluar di analitik Anda itu sudah memenuhi syarat. Tinggal yang ditinjau oleh YouTube itu adalah video, isi konten, deskripsi video, judul video, suara video Anda. Itu aja lagi yang akan dianalisis oleh YouTube. Karena belum kan? Selama ini belum. Kalau ada yang re-upload tuh belum tahu YouTube dia. Atau isi dari konten kita itu melanggar juga, YouTube kan belum menganalisa. YouTube hanya menganalisa tontonan kita, penonton kita, subscriber kita. Oke sahabat, terima kasih masih bersama saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.